Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, hidup udara yang segar, nikmat yang segar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada maupun sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Yang masih ada di rumah, yang belum beraktivitas, mari berikan waktumu beberapa menit saudaraku untuk kita mau sama-sama duduk diam, merenungkan akan kasih Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi rema dan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita hidup untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari ini dan sampai siang dan sampai malam hari kembali kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau datang saat teduh kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang melawat dan menuntun kehidupan kami, yang merangkul hidup kami Tuhan, khususnya di sepanjang malam hingga bangun pagi hari. Engkau berikan kesegaran, kenikmatan, engkau kami boleh menghirup udara yang segar, tidak ada kekurangan sesuatu apapun Bapak, itu semua oleh karena kasih dan cinta kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai tanda bukti ucapan syukur kami mau datang duduk diam bersama-Mu Tuhan. Kami mau berdatang berlutut dan merenungkan akan kasih setiamu Tuhan. Berkati dan hidup kuduskan kami, layakkan kami dengan kasih setiamu Bapa. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjadi dasar hidup kami untuk melakukan aktivitas kami Bapa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, yang diberkati Tuhan, kita mau buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku dikasih, kalau di dalam satu perikop itu 1 sampai ayat yang ke-21, tapi kita baca hanya 4 ayat saja saudaraku, sebagai renungan kita di pagi hari ini, yang membuat menjadi semangat kita, yang membuat menjadi kita tetap segar ada di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, beserta sidang jemaat GB Sekina yang diberkati Tuhan, yang sudah buka firman Tuhan, mari kita akan Bapak Ibu Saudaraku mengikuti, dan saya akan membacakan di dalam kitab di Injil saya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mengetahui dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Kristus. Menjadi sukacita kita ada bersama Tuhan, saudaraku yang dikasih. Nah, surat Paulus kepada jemaatnya di Roma di sini menekankan bagi kita, kalau judul perikop di situ dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau saya ambil judulnya di sini dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Nah, janganlah kerajinan kita kendor untuk tetap ada di dalam real kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, dikatakan saudaraku di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kita mau dikatakan firman Tuhan ini menekankan bagi kita, Rasul Paulus menjemutkan kepada jemaat di Roma, dan kita mau tarik di dalam hidup kita, saudaraku, di dalam ruang lingkup kecil kita. Berarti dikatakan firman Tuhan ini menegaskan kita supaya kita mempunyai kasih yang tidak pura-pura, mempunyai kasih yang benar-benar sungguh tulus di dalam hidup kita. Maka di situ dikatakan kita harus menjauhi segala perbuatan jahat. Kita harus melalui segala perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus kita jauhkan. Maka dikatakan jangan engkau punya kasih yang pura-pura, tapi mempunyai kasih yang begitu tulus, mengasihi yang begitu sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kalau kita membantu memberikan tenaga dan hati kita, pikiran kita, membantu rekan kita, saudaraku, membantu saudara kita dengan tulus membantu dan memberikan kasih itu.
Jangan memberikan kasih itu dengan pura-pura supaya kita dipuji. Jangan memberikan kasih itu supaya kita dibanggakan. Jangan memberi kasih yang supaya kita selalu ada di dalam hidup. Tidak. Tapi dikatakan dengan ketulusan hatimu. Jangan engkau memberikan kasih dengan berupa imbalan. Jangan engkau memberikan kasih berupa imbalan di dalam hidupmu. Tapi dikatakan tulus. Berikan hatimu, ketulusanmu kepada Tuhan. Itulah yang saudaraku yang dikasih, dikatakan saudaraku yang dikasih. Saling mengasihi dengan saudara yang lain. Dan saling mengedahului dan dikatakan memberi hormat. Memberi sukacita. Jangan saling mengejek dan jangan saling mencaci. Jangan saling membicarakan. Tapi rangkullah mereka dengan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih. Firman Tuhan menegaskan bagi kehidupan kita. Engkau saling mengasihi dengan saudara-saudaramu yang lain. Walaupun dia membenci kita, walaupun dia memusuhi kita, walaupun dia mengejek kita, tapi firman Tuhan katakan, rangkul dia dengan kasih. Bawa dia di dalam doamu, berikan hatimu berikan ketulusan hatimu untuk mengasihi dia, berikan ketulusan hatimu untuk membantu dia. Mengingatkan dia untuk merubah hidupnya yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Tapi kita mau rangkul dia supaya dia sama seperti kita, merenungkan kasih Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih di situ dikatakan di ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani telah Tuhan. Dan di sini dikatakan saudaraku yang dikasih, firman Tuhan ini menegaskan surat Paulus ini kepada jemaatnya di Roma. Dan surat Paulus ini menegaskan bagi hidup kita, dikatakan apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Sama seperti saat ini yang terjadi di bangsa kita, khususnya di kota Jakarta, saudaraku yang dikasih dalam gelombang, yang ada di sini dalam gelombang musibah Corona ini saudara dikasih dikatakan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetapi saya ingatkan, jangan pernah kerajinanmu kendor, jangan pernah engkau kendor untuk ikut Tuhan, jangan pernah engkau kendor untuk layani Tuhan, jangan pernah engkau kendor untuk datang berdoa kepada Tuhan. Apapun itu alasannya, tidak perlu hati kita kendor, tidak perlu. Tetapi yang berikan hati kita katakan, apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pun harus tetap semangat. Semangat melayani Tuhan, semangat menjadi saksi, semangat untuk memberi kasih pertolongan kepada saudara-saudara kita yang kasih. Tidak melihat batas dari pergaulan saudara menikah, tidak melihat dari ciri khas ras saudaraku yang dikasih, tapi rangkul hidupnya, rangkul kasih cita dia di dalam hidup saudara, itu akan mendapatkan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasih. Kalau semata kita melihat saudaraku ini terjadi pada saat ini, bagaimana Tuhan perekonomianku, bagaimana bisa aku dapat menjalani hidup, bagaimana aku bisa mencukupi kehidupan keluargaku, bagaimana apa yang harus kulakukan, dan apa kegiatan yang harus kulakukan. Tapi firman Tuhan katakan apapun yang terjadi dalam hidupmu, di dalam pandanganmu, yang ada di dalam hadapmu, firman Tuhan katakan jangan pernah engkau kendor ikut Tuhan, jangan pernah engkau lari daripada firman Tuhan. Jangan pernah engkau lari daripada kasih Kristus, tapi berikan sukacita, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat hidupmu untuk melayani Tuhan, hidupmu menjadi saksi bagi orang lain, saudaraku dikasih. Mari ini kita merenungkan di dalam kehidupan kita, di dalam kasih dan sukacita kita bersama dalam Tuhan, saudaraku dikasih. Bantu dengan kasih yang lain. Kasih kita jangan pura-pura, kasih kita jangan kendor. Bantuan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita jangan sampai kendor. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, mari bantu dia dengan ketulusan hati kita. Itu dalam hidup kita, saudara yang dikasih. Dan kasih dan harapan kita, apapun dalam kehidupan firman. Karena di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pasal 12 ayat yang ke-12 di situ dikatakan tegas, dikatakan saudaraku di situ dikatakan apa? Usahakanlah dirimu dikatakan saudaraku, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa.
Apapun masalah yang ada di dalam hidupmu, apapun yang terjadi di dalam bangsa kita, apapun yang terjadi di dalam khususnya kota Jakarta kita, di tengah-tengah lingkungan kita, orang lain mengejek, orang lain mencaci maki, orang lain membenci kita, firman Tuhan katakan, tetaplah sabar, pertahankan kesabaranmu, dan tetaplah berdoa, jangan sampai kerajinanmu kendor, jangan sampai engkau jauh dari Tuhan. Firman ini menegaskan bagi kehidupan kita di pagi hari ini, saudaraku yang dikasih. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada pada saat pagi hari ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dikasih Tuhan. Maka kalau kita sudah menjadi anak Kristus, kita menjadi murid Kristus, kita menjadi anak Bapa, jangan pernah kerajinanmu kendor. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sabarlah dan bertekunlah di dalam doa. Orang lain mencaci maki, orang lain mengejekmu, firman Tuhan katakan rangkul dia, bawa di dalam doamu supaya dia mendapatkan sukacita sama seperti kita. Nah, sukacita yang kita miliki di dalam hidup kita, sukacita yang dari Tuhan yang di dalam hidup kita, dan secara tidak langsung kita sudah menyaksikan itu, betapa besar kasih cinta Tuhan. Bagaimana cara menyaksikannya? Melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur bicara kita, melalui sikap kita, saudaraku, membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan maka saudaraku yang dikasih, kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, jangan sampai ucapan kita, jangan sampai langkah kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih, dimanapun berada maupun khususnya sidang jemaat GB Sekina yang diberkati Tuhan, mari serahkanlah hidupmu. Firman Tuhan katakan di dalam hidup, apapun yang terjadi, badai gelombang apapun yang terjadi di depanmu, di negara kita, di bangsa kita, di Jakarta kita, apapun bagi orang lain, bagi tetanggamu, bagi teman pergaulanmu, bagi rekan-rekan bisnismu, saudara penikasi, firman Tuhan katakan, tetaplah sabar dan tekunlah di dalam doa, dan engkau jangan pernah kendor untuk ikut Tuhan. Jangan pernah engkau kendor untuk datang berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah engkau kendor merenungkan akan kasih firman Tuhan. Itulah di dalam hidupmu. Maka dikatakan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menekankan kepada jemaatnya di Roma, mengatakan, sabarlah, sabar apapun, sebesar apapun penderitaan, sebesar apapun badai gelombang yang ada di hadapanmu, sabarlah dan tetaplah berdoa di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, dan saat kita percaya kalau kita tetap bertekun di dalam doa, bersabar untuk menanti kehadiran, pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bekerja sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berlari sendiri. Tapi Tuhan ada selalu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah kasih sukacita bagi hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita kendor dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan selalu ada beserta di dalam hidupku, di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita semua yang mau merindukan kasih Tuhan. Amin. Itulah kerenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mau tetap setia, kita mau tetap sandarkan hidup kita, tetap kita mau bertekun kepada Tuhan. Kasih sukacita Tuhan ada bersama di dalam hidup kita. Mari tetap kita berdoa dalam hidup kita. Kita berdoa bagi tetap keluarga kita. Kita berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita, saudaraku dikasih, supaya mereka mendapatkan sukacita sama seperti kita yang kita miliki, menjadi Kristus dan menjadi murid Kristus, dan kita menjadi anak Bapa, dan kita menjadi Kristus satu-satunya sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengaturkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih daripada cinta kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang dapat memberikan semangat kami, yang dapat memberikan sukacita kami Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, saudaraku, mengingatkan kami untuk kami memiliki kasih yang tidak pura-pura, mengingatkan kami untuk kami saling membantu, saling mengasihi Tuhan. Dan Engkau mengingat lebih tegas lagi,
Engkau mengingatkan kami supaya kerajinan kami tidak kendor Tuhan, supaya kami mau tetap sabar dan mau bertekun di dalam doa. Maka semua masalah, semua gelombang apapun Pak, pasti akan sirna dan akan Engkau berikan jawaban bagi setiap pergumulan kami. Dan sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkati kami dengan kasih cinta, kasih-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu ada di dalam hati kami, supaya kami tetap bersandar dan menaruh pengharapan kepada kasih Tuhan. Tanpa firman-Mu hidup kami hampa, tanpa firman-Mu hidup kami sia-sia Tuhan. Kami tidak mau sia-sia, kami tidak mau hampa, tapi firman-Mu ada bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan, saudara dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau rangkul kehidupan mereka Tuhan, baik dalam di rumah mereka, baik dalam perjalanan mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka Tuhan, di desa, di dusun, di pelosok, Engkau serahkan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, lumpangkan waktu-Mu Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati usaha dan mata pencarian mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka Tuhan, limpahkan sukacita besar daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Yang terpenting Engkau ingatkan mereka untuk tetap mereka setia ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Janganlah biarkan kerajinan mereka Tuhan kendor datang kepadamu, tapi berikan sukacita, semangat yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap seluruh sidang jemaat-Mu GBI Sekinah Tuhan yang diberkati Tuhan, dan kami percaya Engkau berkati hidup mereka dengan kasih-Mu Tuhan, rangkul mereka dengan kasih sukacita Allah, suami istri anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati, kebutuhan mereka Tuhan berkati, apapun usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati, dan pasti berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan. Berkat ekonomi mereka Tuhan, kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan Engkau berkati. Yang biarlah mereka tetap setia di dalam hadirat-Mu, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bahagia, karena Yesus ada di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih, ingatkan mereka Tuhan untuk tetap mereka setia dan setia di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih daripada kasih cinta Allah menyertai dan kehidupan kami Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Allah dan kasih cinta-Mu Bapa dalam surga. Tidak lupa kami berdoa bagi program gereja kami Tuhan, Gereja GBI Sekinah Kampung Baru Cakung Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam program kami, renovasi gereja kami, atap gereja kami Tuhan, kami percaya dengan kuasa daripada hikmat-Mu Tuhan Engkau berikan Tuhan, boleh program ini boleh terlaksana dengan baik. Program kami Tuhan, dananya pasti Engkau akan cukupkan, dananya Tuhan pasti Engkau akan kirim Tuhan, sehingga nyata kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih ada. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi GBI Sekinah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau kirimkan berkat-Mu untuk GBI Gereja Betel Indonesia Jemaat Sekinah Kampung Baru Cakung Tuhan, Jakarta Timur. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Maupun dalam pembangunan pos PI kami yang ada di Kampung Sawah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua berjalan, Engkau yang mendahulunya Tuhan Yesus. Program ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pasti di Engkau, biarlah Tuhan semua dan semuanya kehendak-Mu yang terjadi. Engkau izinkan, pasti Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu yang saat itu dalam gelombang guncangan Tuhan menyebabkan wabah penyakit virus corona atau COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan melalui kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau pulihkan Indonesia. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia. Engkau pulihkan kota Jakarta Tuhan yang ada di dalam zona merah. Kami percaya kasih dan cinta-Mu ada bersama bangsa kami, negara kami, kota kami Tuhan, bahkan lingkungan gereja kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau izinkan gereja-Mu berdiri di tengah-tengah masyarakat ini, masyarakat
masyarakat ini Tuhan menjadi berkat rohani Bapa. Terima kasih, berkati sekeliling gereja Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, sampai mereka mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh mereka mengikuti Engkau sebagai juru selamat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah boleh mereka memimpin bangsa yang menjadi bangsa yang tentram, bangsa yang damai Tuhan, mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan real kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih sukacita besar yang ada terjadi bagi bangsa kami Bapa. Kemuliaan dan kehormatan hanya bagi nama-Mu Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mereka mengalami penyakit COVID Bapa, yang saat ini dirawat isolasi Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan mereka, berkati para dokter, para tim medis Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu, biarlah boleh mereka bekerja bersama Engkau dengan kasih Kristus. Kami percaya nyatakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah Tuhan sebentar Tuhan, setiap aktivitas kami di pagi hari ini kami buka dan kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Segala perbuatan dosa-dosa kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya berkat-Mu tidak tertutup boleh kami terima di pagi hari ini Bapa. Terima kasih dan terpuji-puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.